Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PDA atau Pushdown Automata dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu PDA. PDA atau Pushdown Automata merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. PDA ini digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stek atau tumpukan. Stek merupakan kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut sebagai top of stack atau puncak dari stek. Pengambilan elemen ini dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan untuk memasukkan elemen ke dalam stek itu disebut sebagai push. Aturan pengisian atau pengeluaran elemen dari stek ini menganut sistem LIFO atau last in first out. Kelebihan dari PDA yaitu mempunyai memori yang tidak terbatas, yaitu yang disebut sebagai stek atau tumpukan. Nah, PDA ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada PDA null stack, yaitu PDA yang melakukan penerimaan input dengan stek kosong. Sedangkan jenis yang kedua yaitu PDA final state, yaitu PDA yang melakukan penerimaan input yang pilihan transisinya ini menyebabkan PDA mencapai final state. PDA dianggap sebagai otomata hingga yang dilengkapi dengan stek. Sebuah PDA yang menerima input selain bisa berpindah state juga bisa melakukan operasi pada stek. Kondisi atau konfigurasi PDA pada suatu saat itu dinyatakan dengan state atau stek. Nah, ini ada simbol-simbol dari PDA. PDA ini dinyatakan dengan 7 tapel, yaitu ada Q, sigma, T, terus kayak segitiga gini, terus ada S, F, dan Z. Kalau yang Q ini artinya adalah himpunan state, kalau sigma ini himpunan simbol input, terus kalau T ini berarti tumpukan atau stack, terus yang segitiga ini merupakan fungsi transisi, terus kalau S ini merupakan state awal, yang mana S ini harus himpunan dari si Q, yaitu himpunan state, dan F yaitu himpunan final state. Lalu yang terakhir ada Z, yaitu simbol awal tumpukan atau dari top stack, yang mana Z ini juga harus himpunan dari simbol-simbol tumpukan. Dari komponen yang sebelumnya tadi, yang dari simbol-simbol tadi itu, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi untuk Q, sigma, S, dan F ini sama dengan yang ada pada otomata berhingga. Selain itu, terdapat tapel baru, yaitu ada T dan Z yang berhubungan dengan stack. Terus kan ada segitiga juga tuh yang memiliki kemiripan dengan S, yang lambang S gini, kayak S gini, pada otomata hingga dengan beberapa perbedaan. PDA ini menerima bahasa dengan dua cara, yaitu stack menjadi kosong atau finite automaton final masuk ke dalam final state. Nah, jenis transisi pada PDA ini ada dua, yaitu yang pertama membaca simbol input. Pada PDA yang membaca simbol input ini terdapat sejumlah pilihan yang mungkin bergantung pada simbol input, simbol pada top atau stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya, dan simbol-simbol bisa satu atau beberapa, atau bisa juga dia itu kosong. Nah, untuk mengganti simbol pada top stack ini, penggantian simbol pada top stack bisa berupa push dan untuk satu atau beberapa simbol, atau berupa pop untuk simbol yang kosong. Setelah membuat pilihan, kemudian PDA membaca simbol input berikutnya. Jenis yang kedua yaitu tanpa membaca simbol input. Nah, jenis transisi tanpa membaca input itu adalah transisi yang dilakukan tanpa membaca input atau empty. Transisi ini memungkinkan PDA memanipulasi isi state atau berpindah state tanpa membaca inputnya. Nah, ini ada contohnya di sini. Diketahui kalau misalnya Q-nya ini adalah Q1, Q2, terus sigmanya adalah AB, terus tumpukannya atau stack-nya itu adalah AB dan Z, terus state awalnya adalah Q1, Z-nya adalah Z, dan final state-nya adalah Q2. Nah, di sini dari PDA ini memiliki fungsi transisi yaitu Q1 MTZ maka adalah Q2Z, Q1 AZ maka Q1 AZ. Kalau Q1 BZ maka Q1, BZ. Terus Q1 AA berarti Q1 AA. Q1 BA berarti Q1 MT.
Q1AB berarti Q1MT. Q1BB berarti Q1BB. Nah, di sini kita disuruh tentukan apakah PDA yang di atas ini dapat menerima string ABBA. Nah, ini ada penjelasannya. Di sini kan ada tumpukan yaitu Z. Nah, pertama-tama itu konfigurasi awal mesinnya yaitu state Q1. Top stack Z yang ini membaca input A. Nah, jadi fungsi transisinya itu yaitu adalah Q1AZ, maka berarti Q1A besar Z. Nah, menjadi ini kan karena dia diberi inputan yaitu berupa A. Kan stack itu kayak tumpukan, misal tuh tumpukan piring. Kalau misalnya kita mau nambahin otomatis kan taruh di paling atasnya. Terus kalau misalnya mau ngambil juga otomatis pasti kita ngambil yang dari atasnya bukan yang dari bawahnya. Setelah itu konfigurasi mesin menjadi state Q2 dan push A. Dan terdapat fungsi transisi yaitu Q1MTZ yaitu sama dengan Q2Z. Q1AZ sama dengan Q1AZ. Q1BZ sama dengan Q1BZ. Q1AA sama dengan Q1AA. Q1BA sama dengan Q1MT. Q1AB sama dengan Q1MT. Dan Q1BB sama dengan Q1BB. Yaitu yang kedua, kita membaca input yang B, yaitu fungsi transisinya adalah Q1BA, berarti sama dengan Q1MT. Konfigurasi mesin, nah kan awalnya tuh Z, terus diberi inputan B, berarti Z, terus di atasnya ditaruh B. Setelah itu yang ketiga, membaca input B, berarti fungsi transisinya yaitu Q1BZ, maka sama dengan Q1BZ. Nah, fungsi transisinya yaitu menjadi Q1MTZ jadinya Q2Z, Q1AZ jadinya Q1AZ, Q1BZ jadinya Q1BZ, Q1AA jadinya Q1AA, Q1BA jadinya Q1MT, Q1AB jadinya Q1MT, dan Q1BB jadinya Q1BB. Nah, setelah itu ada event palindrom. Nah, sebuah push dan automata atau PDA seperti sebuah epsilon non-deterministic finite automata ini dengan tumpukan tak terbatas. PDA itu adalah cara untuk mengimplementasikan bahasa bebas konteks. Di sini kita ambil contoh palindrom dengan panjang yang ganjil. Misal nih di sini buat PDA untuk bahasa L sama dengan WCW aksen itu W-nya itu harus 01 closure. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, saat menerima input 0 atau 1, terus push ke atas tumpukan tanpa beralih ke status berikutnya. Terus langkah keduanya tuh saat menerima elemen si C yang ini, si C ini pindah ke status berikutnya tanpa membuat perubahan apapun dalam si tumpukan yang awal. Terus langkah selanjutnya, langkah yang ketiga adalah saat kita menerima elemen, periksa dulu nih simbol yang dipindah ini adalah 1 atau 0. Dan bagian atas tumpukan ini juga berisi 1 atau jika simbol yang dipindah ini adalah 0 dan bagian atas tumpukan juga berisi 0, lalu pop elemen dari atas tumpukan lain pindah keadaan mati. Terus ulangin nih langkah-langkah yang ketiga ini sampai stringnya ini kosong. Terus langkah yang terakhir yaitu periksa apakah simbol yang dipindah ini adalah S dan tumpukan tidak mengandung elemen apapun, lalu pindah ke keadaan akhir jika tidak pindah ke keadaan mati. Nah, di sini kita bisa lihat ada state Q0, Q1 dan Q2. Terus ada C. Terus ini kayak ini termasuk himpunan gitu. Terus ada Z0, Z0. 1,0 sama dengan 10. Kalau dia 00 berarti 00. Kalau 11 sama dengan 11. Kalau 01 berarti ya 01. Terus kalau 1Z0 berarti 1Z0. 0Z0 berarti 0Z0. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau masukannya 1010101001, maka outputnya itu akan diterima. Tapi kalau inputannya berantakan kayak misalnya 10 10 terus 1110, maka itu tidak diterima. Itu merupakan contoh dari palindrom.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.